Shalom saudara semuanya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersemangat memuji Tuhan. Wajah-wajah yang diberkati, lambaikan tangannya. Wah, mari bangkit dari tempat duduk saudara. Berikan salam buat kanan kiri, depan belakang. Ya, haleluya. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta-Mu. Sebab itu biar mulut kami penuh pujian dan pengagungan di hadapan-Mu. Bertata atas pujian kami Tuhan. Biar pujian kami menjadi dupa berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
segala raja. Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami dengan penuh cinta kami Tuhan. Kami mau membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Berkati setiap jajaran menteri, DPR, MPR, setiap kepala daerah Tuhan. Kau berkati dengan rasa takut akan Tuhan, dengan hikmat-Mu Tuhan. Bahkan sampai pemimpin di jajaran RT RW pun Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka memimpin dengan penuh tanggung jawab. Dan setiap keputusan-keputusan yang diambil itu membawa kemajuan buat bangsa ini, membawa kemakmuran buat bangsa ini, membawa persatuan, kesatuan dan kedamaian dalam bangsa ini. Kami mau katakan shalom, shalom bangsaku tercinta Indonesia. Shalom, shalom Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Gemari Pahlo Cinawi, kami hidup dengan rukun, dengan tentram dan dengan damai. Sebab kami yakin dan percaya disinilah Tuhan akan curahkan berkat yang berkelimpahan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Rock International Ministry. Bapak Kau berkati Tuhan, Engkau terus pimpin Tuhan. Kami memberkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana dan juga Ibu Vivi. Dan juga Bapak Gembala kami Rock Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy. Kami juga berdoa untuk Gembala terkasih kami Pak Hartono dan Ibu Linda. Kami juga memberkati Pak Janus dan juga Kak Heni. Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, Kau berikan kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga mereka terus melayani-Mu dengan penuh semangat, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kemanapun kaki mereka melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang diberitakan merupakan isi hati Tuhan yang Kau sampaikan buat setiap kami. Biar setiap gembala kami, setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, terus membawa kami semakin lekat dengan-Mu Tuhan, semakin mencintai-Mu, serupa dengan gambaran-Mu, agar kami terus memahami isi hati-Mu, bahwa kami lebih-lebih dan lebih lagi dekat dengan-Mu. Biar roh Pantai Indah Kapuk ini Tuhan terus menjadi mercusuar, terus menjadi contoh, terus menjadi pelita dimanapun kami berada. Biar setiap jemaat Rock Pantai Indah Kapuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami memberkati Rock Pantai Indah Kapuk ini Tuhan terus bertumbuh secara kuantitas dan juga secara kualitas kami Tuhan. Kami makin mencintai-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau beria-ria di hadapan-Mu. Kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Kau Raja atas segala raja yang begitu baik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan yes. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
apapun yang terjadi tetap percaya kasih setianya besar selamanya. Amin. Yes, amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri saudara, katakan kasih setianya besar atasmu. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan suara gembala senior kita. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada 2 kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Having a form of godliness. Apa nih? Agama. Termasuk agama Kristen. Tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Divine power. Ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh, jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin.
tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena anugerah. Tak mungkin semua tanpa campur tanganmu. Takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Yes. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar, kami akui yes, semua karena berkat-Mu Tuhan. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kepada kami siang hari ini, Kau tidak akan lewat begitu saja, tapi Engkau akan melakukan sebuah intervensi besar dalam hidup kami. Kami diubahkan, kami dibangkitkan, kami disembuhkan, dan kami dipulihkan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar apapun wujud firman yang datang kepada kami. Kami bersuka cita menerimanya karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Sang Raja Yesus Kristus, kami akan menerima firman-Mu. Yang siap dengar firman katakan amin. Silakan duduk warga kerajaan Allah. Bisa salam kanan kiri, senang ketemu kamu hari ini gitu. Kan baru ketemu nih udah lama gitu ya. Kalau dia lebih cantik bilang, kamu lebih cantik hari ini. Kalau dia lebih ganteng, lebih rapi, sisirannya bagus, kayaknya kamu minyak rambutnya baru gitu ya. Keren kan? Baik saudaraku sekalian, tema bulan ini kita berjalan di dalam kesalehan. Dan minggu ini saya membahas kepada kita berjalan dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saya kasih warna kuning di sana, anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, pernahkah kita kecewa ketika menemukan ada seorang yang kita hormati ternyata tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan? Ada di antara kita mengalami itu. Harusnya panutan tuh orang, tapi perilakunya kok kayak gitu. Tetangga masa kayak gitu? Atau mungkin sebaliknya, pernahkah kita merasakan bersuka cita yang mendalam ketika melihat ada orang yang kita sangat kasihi hidup dengan integritas, hidup dengan kebenaran, dan dia hidup seperti yang Tuhan mau. Dia menjadi berkat bagi kita. Apakah Anda juga pernah melihat hal seperti itu? Saudara yang kekasih, kita sedang tinggal di dalam sebuah era yang orang sebut dengan postmodernism, post-truth, di mana kebenaran objektif itu suka dipertanyakan. Orang bertanya, benar nggak sih apa yang menjadi standar hidup kita? Karena zaman sekarang kita sedang berada di sebuah masa zaman di mana media sosial bisa memungkinkan siapa saja menciptakan narasi mereka sendiri. Percaya nggak? Apa yang viral itu dianggap orang menjadi sebuah kebenaran. Orang kawin cerai, apalagi dia tokoh publik, dia kawin cerai, menikah 4 kali, maka anak muda yang lihat medsos akan bilang, wow, berarti ada kesempatan untuk tukar tambah pasangan. Secara tidak langsung kita sedang ada di area itu. Dan ada banyak orang zaman now susah untuk dikasih tahu. Dia akan bilang, yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Betul nggak? Iya. Jangan ajarin semua orang itu punya kesalahan bro. Lu benar. Belum tentu bagi saya itu cocok. Saudaraku, bukankah tema bulan ini sedang membawa kita ke sebuah area, ke sebuah dimensi di mana kita warga kerajaan dipanggil untuk menjadi mercusuar. Katakan mercusuar. Mercusuar kebenaran bagi dunia yang gelap ini. Yang sepakat katakan amin. Ayat yang kita baca ini, bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Rasul Yohanes pada usia senja, dia sedang menuliskan ayat ini kepada Gaius, seorang anak rohani yang dia bersuka cita memberitahukan bahwa Gaius, anak rohaninya ini, hidup di dalam kebenaran. Bukankah kerinduan kita bersama anak-anak yang kita lahirkan di rumah hidup juga dalam kebenaran? Amin. Saya meyakini bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran bukan sekedar sebuah ungkapan rohani yang bagus, tetapi firman ini, konstitusi ini sedang mengajak kita, saudaraku, untuk ada di sebuah tempat di mana kita tampil revolusioner. Berbeda, kata Pak Arifin tadi, berbeda gaya hidup kita, berbeda dalam dunia yang penuh dengan kebohongan ini.
Untuk itu izinkan saya 3 hari ini menyampaikan kepada kita setidaknya 3 hal untuk kita bisa memahami bagaimana kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang apa sih itu berjalan dalam kebenaran. Kemudian apa karakteristik hidup orang yang berjalan dalam kebenaran. Dan yang ketiga, berkat-berkat apa yang kita dapatkan kalau kita hidup berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Yang pertama, kebenaran dalam bahasa Yunaninya aletheia, artinya tidak tersembunyi, tidak terselubung. Zaman dulu aletheia itu sering dipakai menunjukkan bahwa orang itu melepaskan topeng yang dipakai sehingga wajah aslinya terlihat jelas. Artinya aletheia ini menjadi sebuah realitas yang sungguh-sungguh itulah aslinya kita. Murni, tanpa penyamaran atau distorsi. Nggak ada di situ cacat celah. Murni apa adanya. Dan kemudian berjalan itu tidak sekedar berjalan begini saudaraku. Itu tidak menunjukkan aktivitas fisik yang sementara. Tapi berjalan itu menunjukkan gaya hidup seseorang. Keseluruhan gaya hidup seseorang. Dan ini menjadi penting. Bahwa dalam kebenaran kerajaan, bahwa dalam konstitusi kerajaan Allah, kebenaran yang kita sedang terapkan dalam hidup kita tidak bicara tentang teori, tidak bicara tentang konsep. Dia bicara sebagai seorang pribadi. Yang sepakat katakan amin. Yesuslah yang menjadi standar hidup kita. Itu makanya kalau kita sedang menjalani kehidupan yang berbeda dengan dunia, maka tidak ada lagi kamus, belum tentu yang benar bagi saya, benar bagi kamu. Karena dalam hidup kita, Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya. Standarnya tetap. Bayangkan, kalau kita punya standar berubah-ubah, apalagi standar ganda, repot kita saudaraku. Tapi Yesus itu standarnya tetap. Dialah yang menjadi acuan kebenaran. Dialah yang menjadi sumber kebenaran. Setiap orang yang berjalan dalam kebenaran, maka hal yang perlu diperiksa dalam hidupnya adalah bagaimana relasi kita dengan pribadi raja kita. Ini gak bisa dibohongi. Karena dasar dari hidup dalam kebenaran adalah relasi dengan raja kita. Setiap keputusan kita, setiap kata-kata kita, setiap tindakan kita diukur bukan dari standar apa kata orang, apa kata medsos, apa kata tokoh yang viral atau sedang go public. Enggak. Kita hidup berdasarkan standar yang benar, yaitu karakter Kristus yang sudah tinggal dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi sangat berbeda saudaraku dengan kebenaran dalam dunia ini. Dunia mengatakan, tadi saya sudah bilang, yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Tetapi Alkitab mengajarkan, konstitusi kerajaan Allah menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Ini kita tidak sedang bicara tidak menghargai orang, enggak. Tetapi warga kerajaan mesti membangun hidupnya dalam sebuah fondasi yang kokoh di tengah dunia yang terus berubah. Itu tujuan kita. Kenapa kita berkomunikasi relasi dengan Kristus? Karena dialah dasar batu karang yang teguh, tidak akan tergoncangkan. Mestinya sistem nilai kita, kebenaran kita mestinya sama. Tidak apa kata orang, bukan kata apa yang sedang viral, tetapi apa kata firman Tuhan. Saya beberkan kepada kita sedang tinggal di area postmodernisme. Ini tantangan kita sekarang. Postmodernisme itu adalah sebuah faham, pandangan, di mana mereka ini kecewa kepada modernisme, kecanggihan zaman now. Karena kecanggihan zaman ini justru tidak mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Jadi semacam kritik. Ya. Apa
Apa yang mereka berikan menjadi tantangan bagi kita warga kerajaan Allah dalam kita berjalan di dalam kebenaran. Yang pertama, mereka menolak kerajaan Allah dan keselamatan. Kita ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Mereka menolak hal-hal yang supranatural. Mereka hanya bisa menerima apa yang bisa masuk di logikanya. Yang kedua, relativisme kebenaran. Relatif. Gak ada yang mutlak, gak ada yang absolut. Perspektifnya aku, apa yang aku pandang baik, selama tidak mengganggu orang, aman. Itu prinsipnya. Selama tidak mengganggu orang, itu prinsipnya. Dia akan lakukan itu. Yang ketiga, subjektivisme dan individualisme. Pengalaman aku, perspektif aku, itu membentuk pemahaman tentang iman. Makanya muncul banyak kritik kepada gereja zaman sekarang. Jangan mengembalikan persepuluhan karena pendeta bisa kaya. Padahal karena dia pelit aja. Saya suka tuh istilahnya para pemimpin kita. Bagaimana kita menyerahkan hidup total kepada raja. Isi kantong aja sulit kita keluarkan. Tapi dunia cari celah bahwa kebenaran itu mesti mendasarkan kenyamanan. Firman Allah dipaksa cocok dengan hidupnya. Saya ulang. Di postmodernisme saudaraku, firman Allah dicocok-cocokkan sesuai dengan kenyamanannya. Ayo kita berdoa hari Selasa. Kan berdoa bisa di mana saja. Tidak mesti ngumpul toh. Ayo hari Minggu adalah hari memperingati kebangkitan Tuhan. Mari kita beribadah. Ibrani 10:25 mengatakan, ayo jangan tinggalkan persekutuan idahmu. Lah kan bekerja juga ibadah kata Tuhan. Nah itu orang cari alasan. Karena orang menjunjung tinggi kenyamanan dan mendegradasikan kebenaran firman. Yang mengerti manggut-manggut gini. Kalau nggak ngerti nanti kita ketemu di luar, kita bahas ulang. Nah saudaraku, kemudian yang keempat, skeptisisme, ragu-ragu terhadap gereja. Kenapa? Karena mereka melihat gereja itu sumber kekuasaan dan denominasi. Kita memperkaya pendeta. Gereja itu gak jelas pembukuannya, keuangannya kemana. Percayalah, gereja Rock Ministry ini pembukuannya jelas. Kenapa? Karena kita mesti mewanti-wanti bahwa skeptisisme, ragu-ragu ini tidak perlu ada dalam hidup kita. Karena kita meyakini kalau saya memberi, saya melakukan firman karena saya mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mestinya begitu saudaraku. Kita ada di area ini. Kita ada di area ini. Sehingga tugas kita adalah kita melawan. Kita hidup dalam sebuah budaya yang baru. Budaya kerajaan Allah. Budaya di mana firman Allah itu menjadi standar hidup kita, di mana Kristus menjadi batu karang dalam kebenaran dalam kehidupan kita, dan kita berbeda dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Itu kondisi kita. Sekarang saya masuk. Bagaimana karakteristik orang yang berjalan dalam kebenaran? Yang pertama, dia berintegritas. Ulangan 18 ayat yang ke-13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak bercela dalam bahasa Ibraninya tamim. Tamim itu artinya lengkap atau utuh. Hidupnya utuh. Tidak terpecah-pecah antara tampil di publik dengan kehidupan pribadinya. Tahukah saudaraku bahwa tamim ini di awalnya di bangsa Israel, di perjanjian lama, ini menunjukkan seperti kualitas koin. Koin itu kan currency, mata uang ya. Jadi tamim itu sering dipakai untuk koin, uang. Yang pertama, koin itu nggak boleh terkorosi. Artinya dia mesti murni, gambarnya mesti jelas. Dua mata sisinya mesti kelihatan, mesti seperti aslinya. Nah orang yang tamim tidak bercela tadi, orang yang utuh tidak terpecah-pecah,
Itu artinya dia memiliki kemurnian hati dan motivasi di hadapan Tuhan. Saudara tahu orang yang tamim kalau melayani udah tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan PK, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari orang. Kok muka Bapak Ibu serem lihat saya ini? Coba berikan senyum dulu. Firman ini menarik, ada si tamim gitu ya. Iya, orang kalau tamim berintegritas, pokoknya saya melayani Tuhan. Karena melayani itu adalah sebuah kehormatan. Tidak mengharapkan apa-apa, termasuk hepeng, termasuk uang, termasuk PK. Kalaupun PK nggak dikasih, dia tetap melayani. Yang sepakat katakan amin. Karena kita sudah dikasih Tuhan semua yang terbaik. Kita dikasih Tuhan kesehatan, kita dikasih Tuhan kebahagiaan, sukacita. Kita merasakan sorga di rumah kita, anak-anak sehat gitu ya. Toh kita kalau masih mengharapkan sesuatu dari pelayanan, ya walaupun gereja itu memikirkan juga ya, dikasih juga uang transport gitu. Tapi bukan itu yang menentukan kita semangat melayani apa tidak. Bukan itu. Kasihnya begitu besar bagi kita. Kemudian koin yang memiliki nilai penuh. Tamim itu nilainya penuh. Jadi kita mesti orang-orang percaya memiliki integritas yang utuh. Kemudian tamim artinya tidak berkurang. Koin yang tidak rusak, tidak kehilangan nilainya. Jadi karakter seorang yang tidak bercacat celah, yang tamim, tidak terkompromikan oleh dosa dan kejahatan. Dia tidak membuka akses kepada celah atau kepada pintu yang hanya sedikit untuk menjatuhkan kita. Saudaraku, hati-hati dengan poin ini. Karena iblis menjatuhkan kita bukan karena hal-hal yang besar. Orang bisa tersandung, orang jatuh itu karena batunya kecil, bukan karena batunya segede mobil, bukan. Percayalah. Seseorang bisa jatuh, seseorang bisa tergelincir di jalan-jalan yang sulit, yang iblis rancang menjatuhkan kita. Itu karena batunya yang kecil-kecil, yang mata kita kadang tidak lihat. Disinilah kita perlu kewaspadaan. Tamim dapat dipercaya. Koin yang asli tidak rusak, dapat dipercaya nilainya. Artinya kita diandalkan dalam perkataan dan perbuatan kita. Bukankah tokoh-tokoh Alkitab itu menceritakan itu semua? Ayub, Nuh, Abraham. Alkitab Perjanjian Lama menceritakan itu kepada kita. Saleh dan jujur, orang yang benar dan tidak bercela. Kemudian Abraham hidup tidak bercela. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku, warga kerajaan Allah. Berlaku, berjalan di dalam kebenaran. Lalu kira-kira di poin ini aplikasi apa yang kita bisa bawa pulang ke rumah kita? Di era media sosial zaman now, ada godaan untuk menciptakan image dalam hidup kita yang berbeda dari kenyataan yang terjadi sebenarnya. Hidup di media sosial sama hidup di hari-hari setiap hari itu berbeda. Itu orang mau ciptakan zaman now. Tetapi warga kerajaan, orang cek media sosial kita berjalan dalam kebenaran. Kita dicek di rumah kita juga mestinya berjalan dalam kebenaran. Yang sepakat katakan amin. Kenapa? Konsistensi karakter. Ini penting. Ada seorang pengkhotbah yang terkenal, John Piper, mengatakan dalam quotes-nya, integritas berarti bahwa bagian dalam dan bagian luar seseorang adalah sama. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Saudaraku, ini menjadi hal penting untuk kita siang hari ini periksa. Saya juga periksa diri saya. Di area mana saya bisa dijatuhkan oleh si jahat? Kita periksa. Saya sungguh meyakini Bapak Gembala senior kita kasih tema ini tadi betul. Agar kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat,
tidak bercela. Kita perlu koreksi hidup kita. Di area mana kita perlu menjagai, kita perlu berkualitas. Sehingga ketika Tuhan mendapati kita, kita adalah orang yang tamim. Bilang kanan kiri, kamu orang yang tamim. Ya, yang kedua sekarang. Bagaimana karakteristik orang yang berjalan dalam kebenaran? Dia tunduk kepada firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 kita baca bersama-sama 2-3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata kuduskan di sana hagiasmos. Hagiasmos itu artinya kita dipisahkan. Dipisahkan untuk tujuan khusus. Kemudian kata yang kedua, kita ditahbiskan untuk pelayanan yang kudus. Kemudian yang ketiga, kita ditransformasikan dari dalam keluar. Saya tidak sedang berkhotbah untuk mengajak kita menjadi hidup lebih baik dengan kekuatan kita. Tidak, bukan itu maksud saya, saudaraku. Siapa yang meyakini bahwa Kristus ada dalam diri kita masing-masing? Boleh tunjuk tangan, kita mesti cek ini. Wow. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia bekerja, dia berkarya dalam hidup kita. Tugas kita cuma satu, apa itu? Tunduk dan taat kepada suaranya. Agar apa yang ada di dalam ini memancar keluar. Kerajaan Allah berbeda dengan sistem agama yang lain. Kalau agama yang lain, dia mengharapkan sesuatu dari luar untuk tolong dia. Tetapi dalam kerajaan Allah, Yesusnya masuk dalam hidup kita. Rohnya sudah dalam hidup kita, saudaraku. Kita mesti taat, tunduk kepada apa yang dia mau dalam hati kita. Dan itu kita keluarkan. Makanya kalau ada orang memfitnah kita, kita sudah gak marah lagi. Ada orang merugikan kita, kita sudah gak punya niat balas. Ada orang menyakiti kita, kita udah lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, proses pengudusan ini, pemisahan ini, penahbisan ini, transformasi ini terus bekerja dalam hidup kita. Bukan peristiwa yang sekali jadi, tapi proses terus menerus, progresif. Di rumah saya ada pisau. Istri saya nggak pinter ngasah pisau. Jadi kalau saya pakai tumpul, apa yang saya lakukan? Mengasah pisau, saya ambil batu asah, saya asah. Karena kalau kita beli daging babi atau daging sapi pakai pisau tumpul, yang ada hancur, betul nggak? Malah kita pegel nih. Tapi kalau pisaunya tajam, kita ambil waktu mungkin 2-3 menit ngasah pisau sampai mengkilap. Ujungnya itu runcing dan tajam. Sampai kalau kita, kan zaman dulu ibu-ibu tahu ya, kalau ngetes itu tajam, kan kita taruh sidik jari kan. Kalau dia bunyi krek krek, itu udah tajam tuh. Tapi kalau masih nggak ada bunyi-bunyi krek krek kena sidik jari kita, itu nggak tajam. Jadi bunyi krek, udah bunyi berasa gitu. Kita motong itu cepet. Kalau tumpul sampai sakit tangan kita sakit. Tapi kalau dia tajam, mudah untuk memotong segala sesuatu. Saudaraku, seperti pisau yang terus diasah agar tetap tajam. Mestinya tiap hari karakter kita dibentuk oleh firman Tuhan. Disinilah kita membutuhkan sikap mudah dibentuk dan mudah diajar. Renungkan firman itu siang dan malam. Saya dosen teologi. Belajar teologi tidak mengubah apa-apa. Melakukan firman itu yang mengubah hidup kita. Di sini ada mahasiswa saya sudah lulus, Pak Indra Jaya ini mahasiswa saya.
Dia pengen ketemu saya hari ini katanya. Udah lama gak dengar lu khotbah katanya. Ini saya menghadap suhu. Dia lulus tahun kemarin, gereja beliau di Jelambar. Dia bisa saksikan itu. Belajar teologi tidak membuat kita makin kenal Tuhan. Karena numpuknya di sini. Tapi kalau firman itu kita lakukan, dia merobek jiwa kita, merobek pikiran kita, merobek hati kita, mematahkan kedagingan kita, dan kita jadi sama seperti Kristus. Jadi kalau kita lihat orang pintar teologi, belum tentu hidupnya berubah. Saya harus mengatakan, banyak gelar teologi tidak membuat Anda berubah. Yang membuat Anda berubah, kalau mau dibentuk, diajar dari baca firman, dan kemudian kita lakukan itu setiap hari. Ada seorang pengkhotbah terkenal. Ini banyak buku-buku khotbah yang dia buat. Charles Spurgeon mengatakan begini. Kita baca sama-sama. 2-3. Firman Allah adalah pedang roh yang tajam. Biarkan ia menembus hati kita. Bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan dan mengubah kita sesuai kehendaknya. Firman itu kadang keras. Tapi jangan pun satu di antara kita mengatakan firman itu dikarang-karang buat saya. Sorry ya saudaraku, bikin khotbah itu. Saya kalau ngajar gak pernah persiapan. Kadang saya gak usah baca. Karena teorinya sudah jelas. Lihat slide, hafal saya. Tapi khotbah, berdoa saudaraku. Tuhan, yang jemaatmu butuhkan itu apa? Jadi gak sekedar, oh yang penting khotbahnya bagus. Tapi hal yang paling dibutuhkan seorang pengkhotbah adalah apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk disampaikan. Di sini banyak pengkhotbah, Pak Edi, ada Abang Pendeta Daniel Ray, Kak Rina, banyak hamba Tuhan di sini. Itu sisi yang perlu kami dapatkan dari Tuhan. Jadi jangan pernah saudara berpikir khotbah itu dikarang untuk saya, jangan. Tapi kalau kita mau belajar dewasa, bersukacitalah kalau Tuhan tegur kita, berarti kita anak, gitu loh. Bapak Ibu punya anak ya? Coba anaknya gak pernah ditegur, didiemin aja, dia salah kita diemin. Ya orang yang bilang kayaknya anak pungut ya, gitu kan? Tapi kalau dia anak kandung, dia salah kita sampaikan. Karena bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan, untuk mengubah kita sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, ini menjadi menarik. Periksa hidup kita juga di area ini. Apakah kita tunduk? Apakah setiap minggu kita dengar firman? Tiap hari kita baca King's Word. Mungkin kita baca renungan gereja lain. Mungkin kita dapatkan juga journey, pengalaman rohani. Mungkin kita buat sendiri agenda kita. Adakah sesuatu yang Tuhan taruh selalu menegur kita hari itu? Kalau rasanya sudah datar, periksa ini saudaraku, rasanya tiap hari hidupmu datar-datar saja. Gak ada sesuatu pun yang kau rasa teguran dari Tuhan. Pastikan kamu sedang ada di track yang salah dan kamu sedang ada di sikap hati yang salah. Yang ketiga, karakteristik orang yang berjalan dalam kebenaran, dia punya transparansi dengan sesama. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang. Bayangkan membaca ayat ini sambil divisualisasikan. Dalam terang, ini ada lampu, terang. Sama seperti dia ada di dalam terang. Maka, ada kata maka, akibat kita diterangi, akibat kita tinggal dalam terang, hasilnya kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saya kasih sebuah analogi yang gini. Kualitas hubungan saya dengan Tuhan bisa diukur dari kualitas hubungan saya dengan sesama. Gak percaya? Saya ulang. Seorang warga kerajaan yang tinggal di dalam terang, sama seperti Kristus adalah terang.
maka kualitas hubungan kita dengan orang lain itu mestinya mereka dapatkan ini orang hidupnya bisa dipercaya, hidupnya berintegritas, dia bisa dikasih tanggung jawab baru, kita bisa join dengan dia dalam sebuah bisnis, kita bisa melakukan banyak hal yang baru, lompatan-lompatan baru dengan orang ini, karena orang ini bisa dipercaya, mestinya gitu. Karena orang yang hidup di dalam transparan, dia jujur dalam berkomunikasi. Jujur. Apa adanya, tidak perlu membangun image yang berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Gak perlu. Tidak berbohong atau tidak melebih-lebihkan. Apa adanya. Kenapa? Karena orang yang transparan, orang yang tinggal di dalam terang, tidak ada yang perlu disembunyikan, saudaraku. Semuanya kelihatan. Jadi apa adanya kita. Itulah sebabnya ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, tinggal di dalam terang, maka mestinya yang kelihatan itu bukan kita lagi, tetapi Kristusnya yang kelihatan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang mesti kelihatan. Kristusnya yang muncul di dalam komunikasi kita. Orang yang memiliki transparansi, maka karakternya adalah dia mudah untuk mengakui kesalahan. Percayalah, orang yang mudah mengakui kesalahan, dia tidak menutupi kegagalan, maka orang itulah yang bisa dipromosikan oleh Tuhan. Serius ini. Apa yang membuat Daud menjadi nenek moyangnya Yesus? Apakah Daud punya kesalahan, saudaraku? Punya. Apakah Raja Daud punya kebejatan moral yang kita gak mungkin lakukan itu? Punya. Dia ngambil istri orang, dia ngambil bini orang dengan konspirasi politik. Tetapi Alkitab selalu mencatat, Raja Daud, hambaku, orang yang berkenan di hatiku. Apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena ketika Daud ditegur, dia mau mengakui kesalahannya, saudaraku. Saya seorang yang sangat menjunjung tinggi pembapaan. Itu salah satu area yang paling saya suka dalam Alkitab. Gereja kita membangunnya salah satu di area itu. Hubungan bapa dan anak. Itu makanya orang yang punya konsep bapa dan anak di gereja, dia gak mungkin pindah-pindah gereja. Kecuali darurat, di luar kota dia mesti cari Tuhan, cari gereja. Oke. Kenapa? Karena kita meyakini inilah rumah saya. Inilah komunitas saya. Inilah bapa rohani saya. Inilah kondisi gereja kami yang gak seperti gereja orang lain. Tapi kami bersuka cita di sini karena kami diajar untuk makin serupa seperti Kristus. Bukankah itu yang sedang kita nikmati hari ini? Ini benar, saudaraku. Jadi kalau kita punya sikap hati mau diajar, mau dibentuk, kita mengakui kesalahan kita, kita tidak menutupi kegagalan kita, akan ada banyak saudara-saudara kita yang lain, anggota-anggota kerajaan Allah yang lain, yang akan mendoakan kita, yang akan mensupport kita, yang akan memberikan kita dukungan-dukungan secara rohani. Yang setuju katakan amin. Kemudian orang yang punya transparansi relasi dengan sesama, maka dia tadi punya sikap, dia lebih merasa ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk membentuk dirinya. Saya bersuka cita bergaul dengan Bapak Ibu sekalian, bersuka cita. Saya tidak pernah menganggap kami ini sudah lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja kita mengajar kita itu saling melengkapi. Ada bagian yang saya gak bisa, Bapak Ibu bisa kerjakan itu.
Ada bagian yang Bapak Ibu gak bisa lakukan itu, tapi saya atau ada orang lain yang bisa melakukan itu. Karena di dalam kerajaan Allah kita tidak bicara tentang aku, tetapi kita. Bilang kanan kirimu, kita. Nah, jadi tidak ada yang menonjol lagi di dalam kerajaan Allah, gak ada. Gak ada orang yang menunjukkan aku lebih hebat, lebih bisa. Karena Tuhan taruh kita sebagai warga kerajaan, relasi. Dan kita bersama-sama. Maxwell mengatakan, ini seorang ahli dalam kepemimpinan yang bukunya banyak dibaca orang. Transparansi membangun kepercayaan. Kepercayaan membangun hubungan. Tanpa transparansi, kita hidup dalam isolasi yang menyakitkan. Saudaraku, bukankah dosa itu mesti dibongkar? Dosa yang disimpan itu seperti kita sedang bisulan di pantat. Saya pernah ngalamin itu. Motor miring sebelah. Itu motornya miring. Orang lihat itu, orang kenapa miring-miring? Karena bisulan. Percayalah, orang yang nyimpan dosa tidak bisa jalannya lurus, tapi miring-miring, bengkok-bengkok, tidak seimbang. Kenapa? Dia merasakan kesakitan, tetapi menyangkali rasa sakit itu. Itu makanya ada orang, kalau dia nyimpan kesakitan dalam hatinya, ketika ketemu sesuatu, dia meledak, bar gitu. Terus dia bilang, loh kok dia kayak gitu? Katanya anak Tuhan. Gak bener tuh orang, udah belasan tahun ikut Tuhan, kayak gitu nadanya, kayak gitu marah-marahnya, kayak gitu responnya. Kenapa? Nyimpan bisul di pantat, di hatinya. Pastikan kita gak nyimpan sakit hati. Itu kita mesti buka, akui di hadapan Tuhan. Transparansi, akui, terang tadi. Terang itu gak ada yang tersembunyi, buka, bongkar di hadapan Tuhan. Terus minta dukungan orang, bro, saya lagi ngalamin kesulitan, saya lagi mengalami dosa ini, bantu saya, kuatkan saya, tegur saya. Kalau kamu lihat saya mau lari ke situ, tolong tarik tangan saya lagi, biar saya tidak terjerumus lagi ke situ. Mestinya gitu, saudaraku. Kenapa? Tinggal dalam terang tadi. Semuanya terang benderang, aku itu. Sehingga kita menjadi transparan di dalam hubungan orang lain. Lalu bagaimana kita, tantangan kita dalam berjalan dalam kebenaran? Tantangannya apa sih orang berjalan dalam kebenaran? Yang pertama kita sebut istilah dengan kompromi. Amsal 14:12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin ada orang bilang gini sama kita, udahlah, bohong dikit-dikit cincai, curang dikit demi keluarga. Kan keluarga butuh makan. Terus bilang lagi, dengar gini istilah, korupsi kecil-kecilan, udahlah wajar. Toh juga KPK nangkapnya nanti yang kelas kakap, kelas terima enggak. Saudaraku ingat ini, kompromi dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudara tahu gimana cara membangun bendungan dam, bendungan tuh. Pekerjaan, nanti tanya Pak Riki deh. Pekerjaan yang paling sulit membuat bendungan air adalah dia memastikan setiap struktur bangunan pakai besi segala macam itu nggak boleh ada celah. Mesti rapat, mesti dibiarkan kering. Mungkin bikinnya lama, bayar harga di situ. Pelan-pelan memastikan tidak ada satupun keretakan di bendungan itu. Karena kalau ada rembes sedikit, maka lama-lama tekanan air akan bikin bendungan itu makin besar celahnya dan bendungan itu akan rusak. Kenapa? Strukturnya roboh. Saudaraku, bukankah godaan penguasa kegelapan seperti itu? Setan tidak pernah menggoda kita langsung dengan dosa besar, tetapi dengan pengecualian kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Biasa saja, gak apa-apalah, semua orang juga melakukan itu. Saya tidak perlu cerita ini kepada kita, kita udah paham. Ananias Safira, udahlah,
umpetin sedikit. Hamba Tuhan itu nggak tahu, Petrus mana tahu dia. Toh kan milik kita, terserah kita dong mau kasih berapa juga. Saul, Tuhan punya perintah kepada Saul, kalau kamu mengalahkan Raja Amalek dan tentara-tentaranya, bangsanya, musnahkan semua. Saul bilang, siap Pak Bos. Kenyataannya Raja Agag, Raja Amalek dibiarkan. Kambing domba yang gemuk-gemuk diambil. Nabi Samuel nanya, Saul, aku dengar ada bunyi embek-embek di belakang. Apa itu? Tuanku, hamba Tuhan, aku berpikir dombanya bagus-bagus. Ada emas yang banyak, ku ambil sedikit. Kan kita bisa pakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah banyak orang hari ini korupsi alasannya biar diberikan persembahan kepada gereja? Hati-hati saudaraku. Kita mesti taat sama Tuhan. Kita mesti serius. Kita mesti sungguh-sungguh. Ada satu tokoh lagi, Demas. Demas ini golongan orang yang ngikut Paulus terus-menerus. Tapi di akhir kehidupannya, dia kompromi dengan dunia. Dia meninggalkan panggilan pelayanannya bersama Paulus. Dia tinggalkan Paulus, dia pergi. Bikin komunitas sendiri, komunitas pecinta kenikmatan dunia. Gaya hidup mempengaruhi pengajaran kita. Hati-hati, waspada ini, godaan dengan kompromi. Yang kedua, apa tantangan kita? Social pressure. Ada dua istilah yang bagus yang kemarin saya baca-baca. Saya sekarang lagi senang-senang baca yang biar kelihatan muda gitu ya. Cancel culture and peer pressure. Cancel culture itu adalah fenomena sosial di mana masyarakat, terutama media sosial, menarik dukungan atau memboikot seseorang. Contohnya ada tokoh top, public figure yang keren, tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan. Maka rame-rame orang yang follow dia menghujat rame-rame dan tidak lagi pertemanan dengan dia. Bukankah itu yang terjadi zaman now? Orang mencoba menjaga citranya, menyembunyikan semua dosanya, menyembunyikan kekurangannya demi followers. Doakan kami para hamba Tuhan di tempat ini, agar kami tetap lebih mendengar suara Tuhan dibanding apa kata orang. Doakan saudaraku. Karena gereja itu didrive oleh Roh Kudus, bukan apa kata orang. Zaman now gitu. Wah, dia bercerai, langsung netizen itu unfollow dia, menghujat dia. Dan orang itu reputasinya hancur hari-hari ini. Itu menjadi tekanan juga bagi kita. Peer pressure namanya, tekanan teman sebaya. Ini anak-anak muda kita, pengaruh yang dirasakan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perilaku, nilai atau keyakinan kelompok sebaya. Wah, kalau saya tidak up to date nanti dianggap jadul. Gak ada kawan saya, gak ada orang mau kerja sama-sama kita, gak ada orang yang nanti join dengan kita ini, sehingga dia tertekan, dia mengalami pressure di situ. Kadang-kadang kalah saudaraku, ketika kita mempertahankan kebenaran, berjalan dalam kebenaran, kita berdiri sendirian. Kita mungkin dicap tidak toleran, kita dicap kuno, atau kita dicap fanatik. Padahal inilah identitas kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Saya tungguin baru kita baca. Udah siap kita baca ya? 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sampai situ saja. Identitas kita. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah sebabnya saudaraku, tadi Pak Arifin bilang dalam Suara Gembala, kita dipanggil untuk hidup counter kultural. Kita melawan budaya, kita sedang berhadapan dengan arus budaya yang bertentangan dengan budaya kerajaan Allah.
Apakah kita bisa tampil eksis, berdiri kokoh tanpa tidak tergoyahkan? Saya meyakini Roh Kudus bantu kita melakukan ini semua. Amin. Bagaimana kita menghadapi tekanan sosial ini? Yang pertama, ini menjadi sebuah hal yang baik untuk kita lihat kalau kita mengalami tekanan-tekanan sosial, saudaraku. Yang pertama, join dalam komunitas. Gak ada cerita lain. Kalau kita gak join dalam komunitas rohani, maka kita sedang berjuang sendirian. Yang kedua, kita belajar firman. Kita mesti kuat dan berakar dalam konstitusi kerajaan firman Allah. Karena kita menjadi punya keyakinan yang mendasar. Semua keputusan kita, semua perbuatan yang kita lakukan, dasarnya jelas. Apa itu? Firman. Aku yakin karena firman yang mengatakan ini. Kalau orang gak kenal firman, aduh gimana ya? Takut nanti kata si Anu begini. Aduh kalau melakukan ini, ditolak deh. Gimana ya? Tapi orang kalau berakar dalam firman, tindakannya, perbuatannya, ucapannya berdasarkan firman. Bukankah kita ini adalah duta besar kerajaan Allah? Amin. Duta besar itu hanya menyampaikan apa yang menjadi kehendak raja. Bapak Ibu kalau punya waktu wawancara itu nanti duta besar Australia, duta besar Indonesia untuk negara apa, tanya dia, Pak, Bapak kalau ditanya negara lain, apa jawaban Bapak? Jawaban saya adalah jawaban resmi pemerintah negara Indonesia. Bukan opini saya. Saudaraku, ini penting. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman. Lalu saya kena iklan sedikit ini saudaraku. Yang mau daftar STT, daftar saya. Apa yang kita lakukan? Tunjukkan kebenaran dengan kasih. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, berikan pembelaan. Yesus itu Tuhan karena ini, dan ini. Kalau dia gak mau terima, jangan maki-maki. Bilang aja, tugasku menyampaikan firman. Sisanya urusanmu. Nah, itu dengan kasih. Apa berkat berjalan dalam kebenaran? Yang pertama, kita menemukan kedamaian. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita semua warga kerajaan Allah, GBI Rock Pantai Indah Kapuk ini berjalan dalam kebenaran, ada shalom dalam jiwa kita. Katakan amin. Shalom itu bukan absennya konflik, bukan. Shalom itu wholeness, keutuhan. Semuanya sempurna, semuanya harmonis seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, ketika kita hidup selaras dengan kebenaran Allah, maka kita mengalami shalom. Apa itu? Kita bisa tidur pulas. Saudara tahu kapan Tuhan memberkati kita? Tuhan memberkati Anda bukan lagi bekerja. Catat baik-baik. Tuhan, karena Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang dicintainya ketika lagi tidur. Jadi banyak tidur ya. Enggak, maksudnya kalau malam tidur gitu ya. Kita bisa tidur nyenyak. Kenapa? Hati nurani kita bersih. Gak ada intimidasi. Kita percaya diri dalam mengambil keputusan karena prinsip hidup kita benar. Kita tidak terintimidasi karena berkata jujur. Dan kita punya relasi yang mendalam karena dibangun atas transparansi yang kita sudah pelajari. Shalom. Yang kedua, kalau kita berjalan dalam kebenaran, maka kita akan memberikan legacy bagi generasi yang berikutnya. 3 Yohanes 1:4 tadi kita sudah baca. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bayangkan saudaraku, kalau kita para orang tua, orang yang berjalan dalam kebenaran, maka anak-anak
akan melihat integritas kita dan mereka belajar dari itu. Mereka meneladani kita. Saya ingat perkataan Dr. Martinus Liur khotbah terakhir kemarin di sini. Anak-anak bisa membangkang kita karena kita ngomong. Tapi anak-anak akan mengiyakan apa yang menjadi perbuatan kita. Mereka belajar dari tingkah laku kita. Kadang kalau kita ngomong dia nyaut-nyaut. Tapi satu fakta yang anak-anak itu pasti tangkap adalah papa saya begini, mama saya hidup dalam kebenaran, papa saya kasih contoh yang baik. Karena anak zaman now gak suka dikotbahin, termasuk anak saya. Dia punya banyak alasan. Kita kasih pengetahuan, dia bilang apa? Udah tahu pak, tinggal googling aja. Ada AI langsung kasih tahu semua kita. Tapi AI, Google gak bisa kasih contoh dari keteladanan hidup. Itu yang anak-anak butuhkan. Maka kingdom family, keluarga kita itu menjadi keluarga yang berbahagia. Maka kita saudaraku yang bekerja, kita yang menjadi pengusaha, maka kita sedang membangun sebuah kingdom business. Standar etika yang lebih tinggi di lingkungan kerja kita. Dan kemudian komunitas kita, kingdom community, mendorong yang lain untuk hidup kudus. Kita dorong orang. Terakhir saya khotbah saya bilang gitu. Api arang itu nyalanya akan tetap nyala membara kalau dia ada di arang-arang yang menyala. Kenapa saya bisa bertahan mengikut Tuhan? Salah satu karena saya tergabung dalam Komsel. Ada orang-orang yang menyala di situ. Ada Pak Kim Hong yang menyala. Ada Bu Lingling yang menyala. Ada Pak Kris yang menyala. Ada Ibu Tini yang menyala. Ripka, Yosua, Indra menyala di situ. Saya tadinya lemah-lemah nih. Ketemu mereka, mau menyala. Iya, ketularan tuh menyalanya. Coba lihat di kanan kirimu. Kamu udah ikut Komsel belum? Agak-agak mukanya agak gimana lah gitu ya. Saya tanyain dia gitu. Kemudian, maka secara keseluruhan dalam kingdom people, kita ini bertanggung jawab sebagai garam dan terang dunia ini, saudaraku. Itu endingnya nanti. Yang terakhir, baru kita berdoa. Yang ketiga, apa berkat yang kita bisa kasih tahu, berikan dan kita nikmati terus kita kasih tahu kepada dunia ini? Kita mempunyai pengaruh. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Siapapun kita saudaraku, mau kita orang Batak, Chinese, Jawa, itu udah gak penting. Yang penting kita disatukan oleh darah Kristus. Amin. Jadi yang mesti kelihatan itu suratan Kristus ini kayak buku. Orang baca kita nemunya cuma satu kalimat, satu kata, Yesus. Nemunya itu. Bukan nama kita lagi, bukan kesukuan kita lagi, bukan hal-hal yang hebat dalam hidup kita lagi. Karena begini saudaraku, orang yang konsisten dalam kebenaran, maka secara bertahap dia akan membangun kepercayaan orang lain. Bapak Ibu tahu saya kan, saya sudah 12 tahun join sama Anda semua. Saya selalu bilang ada Pak Kim Hong Bulili. Ini mereka paling tahu saya. Pak Kim Hong pernah bilang dulu Pak Janus gak meyakinkan katanya. Sekarang ya lebih sehat sedikit, lebih gemuk sedikit dan meyakinkan katanya. Berarti kan kalian percaya sama saya. Kenapa bisa percaya? Mungkin Pak Ali akan bilang sama Ci Juli, Pak Janus itu kan gak pernah nipu kita. Coba saya pernah nipu kalian. Kalian percaya gak saya khotbah di sini? Ya enggak lah, jangan khotbah dia, nipu saya. Atau saya janji sama kita, terus saya gak tepati. Akan bilang, mau khotbah aja. Gak usah khotbah Pak. Bapak aja janjinya aja, lupa dulu. Kenapa? Karena kepercayaan itu kita bisa bangun perlahan-lahan. Betul gak? Kita lihat tindakan orang. Kita lihat perilaku orang. Kita lihat sikap orang. Karena kepercayaan itu adalah mata uang dalam relasi kita. Sekali hilang, sulit dipulihkan. Jagai hidup kita saudaraku. Makanya kalau Pak Arifin kasih tema ini, saya juga berdoa, saya juga bergumul, saya belajar banyak.
Sehingga saya masuk di poinnya begini. Ketika orang dunia melihat kehidupan kita, kita konsisten dalam kebenaran, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan Injil Kerajaan karena ucapan kita bisa dipercaya. Coba kalau kita ini penipu, udahlah dia ngomong apapun gak mungkin didengar. Tapi karena mulut kita dipercaya, ucapan kita bisa dipegang sama orang itu, maka orang itu mudah untuk kita kasih tahu tentang Injil. Karena hidup yang berkebenaran adalah bukti iman yang paling kuat. Ayat terakhir, Yakobus 4:17. Mari kita berdoa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, ini saya sudah sampai di poin yang terakhir. Kita sudah belajar hari ini bahwa namanya berjalan dalam kebenaran bukan sekedar sebuah idealisme, maunya gini gitu. Tapi mulailah bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil untuk berjalan dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana Pak? Apa selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Lakukan firman ini. Jadikan dia sebuah aksi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tiap minggu kita dengar khotbah, kita dengar sebuah penjelasan firman, yang dia beri itu adalah sebuah momentum bagi kita untuk berubah, saudaraku. Ada dua istilah, sebenarnya ada tiga waktu dalam Alkitab, Kronos dan Kairos. Kronos itu detik-detik, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8. Kronos, kronologis. Dan yang kedua, kita mengenal istilah dengan Kairos. Kairos itu apa? Waktu yang tepat, momen yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan besar. Saudaraku, saya meyakini Pak Arifin kasih tema ini menjadi sebuah Kairos bagi kita. Agar kita semua jemaat makin serupa seperti Kristus. Menjadi mempelai yang siap, menjadi mempelai yang tanpa cacat celah. Kita menjadi dewasa, kita hidup dalam kebenaran dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Saudaraku, berjalan dalam kebenaran bukan tentang kesempurnaan dari dalam diri kita, kesempurnaan yang kita kerjakan karena usaha kita, tetapi berjalan dalam kebenaran, konsistensi kita untuk mengikuti Yesus setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikut Tuhan. Saudaraku, ajakan saya hari ini adalah mari kita untuk berkomitmen hidup di dalam terang kebenarannya. Yang diberkati katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Musisi teman-teman bisa maju. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran
Kita persiapkan roti dan anggur. Saudaraku, saya tahu Bapa di sorgawi itu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita mengalami kegagalan. Dia justru mendukung kita agar penebusan itu mendatangkan transformasi dalam setiap kita. Yang Tuhan minta dari hidup kita, hati yang mau dibentuk dan mau diajar. Hari ini periksa sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan ini, periksa di area mana kita perlu minta pertolongan Tuhan. Tentu kita punya semua kelemahan. Di matakah, keinginan daging kita lah, keangkuhan hidup kita lah, kita mesti tanya. Kita mesti bawa sama Tuhan. Mulailah berdoa kepada Tuhan. Tutup mata kita masing-masing, angkat roti ini, mulai berdoa sama Tuhan. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa terucapkan, nyatakan dalam hatimu, dalam rohmu kepada Dia. Mulai berdoa. Ada pergumulan apa? Mau minta pertolongan apa? Dia menyertai kita. Kebenaran itu menjadi bagian kita setiap hari. Pada waktu malam, sebelum Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Mungkin kita bertanya, apa yang membuat Yesus berkuasa menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya? Jawabannya cuma satu, karena Dia Allah. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia taat sampai mati, menebus kita, menyelamatkan kita demi sebuah kebenaran. Karena kita ini anaknya. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu bagi Raja kita. Bersyukur buat pengorbanannya. Bersyukur buat kematiannya bagi kita, pengharapan yang Dia beri bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, Yesus, haleluya. Oh Tuhan, Yesus, uraya rawa sendere rawa kata.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima dan aku terima sekarang kemenangan darimu. Mulai hari ini Tuhan, kami komit untuk berjalan dalam kebenaran. Kami ingin tampil berintegritas, tamim di hadapan dunia dan sesama, karena kami ingin menyerupai Engkau sendiri. Terima kasih buat firman-Mu, berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Sang Raja, kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita. Tuhan, hamba berdoa untuk semua warga kerajaan ini. Limpahi dengan damai sejahtera, kekuatan untuk mencari kekayaan yang diilhami oleh Roh Kudus. Mereka berjalan dalam kebenaran, penuh dengan integritas, sesuai dengan kehendak-Mu. Hati yang tunduk dan mau diajar oleh firman setiap hari. Dan kami bertanggung jawab sebagai garam dan terang di muka bumi ini. Berkat-Mu atas rumah tangga pernikahan kami. Berkat keharmonisan, kerukunan turun atas kami. Sorga kami rasakan di rumah kami masing-masing. Anak-anak kami disertai Tuhan dalam studi mereka, dalam masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang.
Terima kasih Bapa, kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat yang baru dari Sang Raja. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Sang Raja menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu Saudaraku.